Ada seorang ulama sufi paling berpengaruh, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Irsadul Ibad karangan Syekh Jainuddin Ibni Abdul Aziz Ibni Al-Malabari, kisah ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani waktu umur 11 tahun. Waktu umur 11 tahun. Jadi beliau memang dari kecil ini sudah kelihatan ya haus ilmu. Kalau dia sudah yatim, dari balita sudah yatim. Akhirnya ketika umur 11 tahun kira-kira dia minta izin sama ibunya, "Ma, entok pengen belajar di Baghdad, ke pusat peradaban ilmu di Baghdad." Kata mamanya, "Oke, mama senang kamu punya keinginan yang haus ilmu. Mama akan ikhtiarkan ya, supaya kamu bisa mencari ilmu dengan maksimal." Dan perlu diingat, pesantren zaman dulu sama sekarang beda. Kalau zaman dulu orang di pesantren itu pulangnya ke sebulan 2 bulan, bisa bertahun-tahun baru pulang. Emang santri sekarang udah sekarang pesantren baru seminggu pengen nih, ribet urusan yang begitu. Kalau dulu kagak, bisa setahun, bisa bertahun-tahun. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ini, karena tahu bakal lama ibunya ini menyerahkan kira-kira peninggalan ayahnya yang sudah meninggal yang pernah diamanahkan untuk bekal Abdul Qadir Jailani semasa-masa pendidikan. Lalu kata emaknya, "Toh, besok emak udah pesen sama para kafilah dagang yang pakai onta yang mau ke Baghdad. Lu bakal dititipin sama mereka." "Siap, Mak." Singkat cerita, berangkatlah. Tapi sebelum berangkat, malamnya emaknya ngejahit bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Jadi di bawah ketiaknya ini dibikin saku, tapi sakunya rapat. Nah, ternyata telah dimasukin ya sakunya oleh emaknya uang sebanyak 40 dinar, uang emas. 1 dinar itu kan 4,25 gram, ya kira-kira 5 gram. Jadi lumayan banyak, kira-kira begitu. Nah, ketika berangkat emaknya bilang, "Tong Abdul Qadir, ya, Abdul Qadir itu disebut Jailani. Jailani itu adalah satu daerah, Jilan namanya, yang sekarang masuk teritorial Irak. Ya. Irak di mana Bang Malik? Irak itu kalau dari Teluk Naga di ngidul ya, ke bandara. Ya. Jadi emaknya bilang, "Toh, ada peninggalan bapak lu simpen buat mencari ilmu ya. Ada di saku ya, sebelah kiri. Pesen mak satu kau. Lu di mana sama siapa aja jujur. Siapa? Entah pengen jadi orang jujur kayak gitu. Pokoknya dalam keadaan jujur aja." Singkat cerita, Abdul Qadir kecil berangkat dengan kafilah dagang menuju Baghdad. Qadarullah ini Allah mencatat jadi takdir yang tidak bisa ditampung oleh siapapun. Di tengah jalan ada perampok, dicegat itu kafilah dagang yang memuat barang begitu banyak di kota itu. Singkat cerita, semua disita barang-barang dagangan para kafilah dikumpulin. Perampok yang galak. Setelah disita semua barang-barangnya kafilah, bos perampoknya itu bilang sama anak buahnya, "Cek masih ada yang tersisa atau tidak." Para anak buah kompak, "Beres bos, sudah habis semuanya." "Cek lagi," katanya. Cuman ada satu anak buahnya bilang, "Bos, maaf, emang sih kalau harta bawaan kafilah udah nggak ada dah di muatan. Cuman tadi saya nemuin anak kira-kira umur 11 tahun. Terus ya saya tanya, 'Lu siapa?' 'Saya Abdul Qadir Om." "Mau mana?" "Mau nyantri." "Kamu bawa apa?" "Bawa uang." "Berapa?" 40 dinar. Ya, potongan kayak lu cecer ilok bagus gitu
parcel, kira-kira begitu kalau sekarang. Cari anaknya, suruh sini. Abdul Qadir dihadapkan kepada bos rampok yang kejam. Di hadapannya ditanya, siapa namamu? Abdul Qadir. Oh, mau kemana? Mau nyari ilmu di Baghdad. Oh, kamu bawa apa? Oh, uang. Berapa? 40 dinar. Benar. Di mana taruhnya? Nih, di saku katanya. Kata bosnya apa? Bredel, robek itu jahitannya. Begitu dirobek, kuncang keluar duitnya 40 dinar emas itu. Terbelah bos perampok itu sambil dia tertegun tercengang. Tong sini, lu kenapa jujur? Kata emak, saya diwasiatin pokoknya dalam keadaan apapun saya disuruh jujur karena Allah nggak pernah tidur. Itu subhanallah, para rampok yang tadinya mukanya mengiskan langsung kayak mata apalagi bulan mau siang gitu, langsung redup. Dan Allah itu kalau memberi hidayah bisa melalui siapa aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surah Al-Qasas berfirman begitu. Sesungguhnya memang tidak ada yang bisa memberi hidayah, tapi yang bisa beri hidayah adalah hanya Allah melalui wasilah apa saja, kira-kira begitu. Nah, ini Abdul Qadir baru 11 tahun dia menjadi wasilah, kemudian insafnya si raja rampok itu dia bilang begini, nah, lu sekecil ini diwasiatin emak lu, udah jujur, om ini udah bangkotan, udah kumisan, udah tua, belum pernah denger pesan emak, pesan bapak supaya jadi anak soleh yang baik. Lu sekecil ini apa yang nangis si bos dapat hidayah dari Allah. Sayyidina Umar kan wali ta'ala 180 derajat ketika baca dengar surat Taubah itu dibacakan oleh iparnya kan. Jadi memang hidayah bisa seketika itu. Nah, jadi hanya si bos ini mendeklarasikan, saya mulai detik ini mau jadi orang baik, saya mau insaf, saya udah tua, kata dia begitu. Cukup ya masa-masa hitam saya keliling, karena rumput saya juga sudah mulai berubah. Memang kalau udah ubahan memalik itu harus sudah meninggalkan dunia hitam. Yang udah putih, galak ya. Akhirnya karena bosnya ini karismatik ya, penjahat juga ada yang karismatik pak. Orang jahat juga ada yang karismatik. Akhirnya bilang sama anak buahnya, kalian nih anak buah saya kan udah nyebut saya berpuluh-puluh tahun. Siap bos, saya mau insaf jadi orang baik, jadi orang Islam yang soleh. Kalau ikut silakan, kalau ikut silakan juga. Tapi ternyata alhamdulillah karena tadi bosnya karismatik, anak-anak buahnya juga akhirnya kemudian saya ikut bosnya dah insaf semuanya coba itu. Akhirnya tuh harta, semua harta tadi kapilah kembalikan ini bukan milik kita, ini adalah milik mereka, zolim kita. Udah kayak ustaz tuh langsung si bos yang tadinya pengiskin gitu dibalikin lagi. Dia pedagang itu girangan menciptakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Akhirnya para pedagang itu yang jumlahnya puluhan mengucapkan terima kasihnya sampai Abdul Qadir diantri sampai ke pesantren. Semuanya ngasih persenan pak, sedinar, lumayan itu. Nah inilah yang disebut kata orang tua dulu, jujur itu muncul karena Allah enggak tidur. Itu yang harus kita pegang, valuesnya itu gitu. Nah Ramadan sedang ngajarin ini, kita nggak boleh minum walaupun sendirian, nggak boleh minum air keran ketika sedang wudu, karena kita MOU dengan Allah. Ini saya ngomongnya apa ya? Kok pada ngomong ya? Jadi grogi saya. Yang kedua, Ramadan ini nggak main-main. Allah sedang ngajarin kita supaya jadi orang sabar. Jadi orang sabar. Biar kata di rumah sisa sahur sate kaitan nasi 60 tusuk ya, durian montong
Padang siang-siang, ya siang-siang. Dan Rengginang jelas itu wajib. Pokoknya masih ada. Istri kagak ada, bocah kagak ada. Ya kalau mau nggak sabar lagi kita makan, nggak ada yang lihat ini. Tapi kita sedang dilatih Allah sebelum beduk menggeritkan Allah, biar kata halal lezat. Bahkan mau makin dia umpama ada yang bulan puasa nikah nih, umpama jadi pengantin baru, halal nggak dia yang jadi pengantin? Halal, masih baru lagi. Apa itu kalau masih baru indah bener, bener Bang Ali? Betul. Betul. Urusan ini gue ini tertakut sudah kembali. Nah, walaupun pengantin baru halal tetap nunggu maghrib. Begitu maghrib langsung dong sholat. Enak baik, enak terbaik, enak terbaik. Sholat dulu, makan takjil, habis itu baru terawih. Balaraja Timur kiri ya, terus ke bandara naik kapal. Kapal itu pemaling orang jalan gitu. Dia melakukan ini observasi. Jadi dia menyiapkan meja kayak gini, mejanya kayak gini, dia kecil. Terus mempersiapkan anak TK umur 4 tahun, gitu. 4 tahun disiapkan ada 20 orang. Terus dikasih mejanya itu dikasih permen yang sangat menggiurkan, yang bocah itu demen banget sama permen ini. Lalu sebelum masuk di ruangan meja itu, anak-anaknya sudah dikasih tahu, anak-anak di meja ada permen, kalian masuk 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Silahkan duduk di situ, ya, atau bahkan mengatakan 5 menit, katakan 5 menit duduk. Kalau kalian sabar, ya, tidak makan, nanti Pak Guru akan berikan reward hadiah 20 kali lipat permennya, gitu. Akhirnya itu 10 masuk, ya, itu masuk. Ternyata yang sabar tidak makan karena mejanya kecil, kemudian permennya sangat menggiurkan, itu cuma 5. Yang 5 kan nahan. Lah bocah dan permen gimana sih? Dimakan tuh permen. Keluar. Rombongan kedua 10 sama.
semuanya kacau dan jadi anak nakal, kena narkoba, ada yang hubungan dengan pacarnya tidak sehat, macam-macam. Jadi ini penelitian secara ilmiah. Kalau ada orang mampu menahan diri dari apa yang tidak seharusnya dikonsumsi, dimakan dan sebagainya, apalagi urusan spiritualitas, religiusitas, Allah sendiri yang mengajarkan tentang kesabaran, maka nanti pasti outputnya ada values, ada nilai yang signifikan dalam menata hidup ini. Jadi memang Allah tidak main-main, kita sudah mendidik supaya kita jadi orang sabar. Pokoknya sebelum duduk maghrib tidak ada yang kita konsumsi dan sebagainya, karena kita sudah MOU dengan Allah. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, yang saya muliakan, Ramadan itu bulan pendidikan. Allah sedang mendidik apa? Values yang ketiga. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita, ya, agar kita punya sifat empati. Punya sifat empati. Kenapa? Karena kita lagi diajarkan oleh Allah, nih rasain yang namanya lapar, yang namanya haus, rasakan, sebulan dirasakan. Karena ada hamba-hambaku sallallahu alaihi itu yang tidak sebulan mereka lapar, tidak sehari mereka lapar, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun dari Palestina, dari tahun 67 sampai hari ini, dari tahun 48 hari ini, lapar terus, haus terus. Bagaimana mungkin di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada masjid, tidak ada rumah, tidak ada dapur, tidak ada sumur, tidak ada kasur. Aku sudah mengajarkan kepada kalian 30 hari ini, rasakan coba supaya kalian punya empati kepada saudara-saudaramu. Kalau tidak saudara seiman, saudara sesama manusia yang memang mereka tiap hari lapar. Kan kalau orang belum jago, laparnya cuma sampai jam 6 ya. Dan coba kita lalu jam 6, apa bayarnya? Betul kan? Cilok segala macam. Apalagi saya tahu orang belum jago, kalau makan kan senangnya yang kriuk-kriuk ya. Banyak ada yang bilang, Ustaz, kalau kurma sunnah buka pakai kurma, terus yang wajib apa bu? Yang wajib marisol, risol. Ampun. Jadi jangan saya muliakan, kita habis maghrib kenyang, apalagi habis lebaran. Tapi di Gaza maghrib belum tentu nemu kolak, belum tentu nemu air. Ini sekarang saudara kita walaupun mungkin beda masa di Iran, digempur ini, cengeng tuh si Israel, maunya mah omnya mulu. Coba sendirian, omnya juga kagak semudah, maunya bareng-bareng juga, nggak mau sendirian. Coba sendirian, itu gitu ya. Cuman saya punya prediksi begini, buat prediksi analisis. Jangan lupa, Iran itu personifikasi dari Persia. Bapak Ibu tahu Persia siapa? Ketika Nabi hidup dulu, ada negara super power. Kalau sekarang dengan Amerika, Rusia, itu yang satunya yang blok timur itu namanya Persia. Dan Persia itu wilayah teritorialnya luas, meliputi Afghanistan, Irak, Uzbekistan, dan sebagainya. Itu negara super power yang ditakuti dulu. Jadi kalau kemarin kita tercengang, satu-satunya negara yang bikin hancur ya negara Israel, padahal Israel katanya negara terkuat pertahanannya di Timur Tengah, kan Iran kemarin. Kemarin juga bilang begini, ketika Pak Trump mau nyerang, sebelum nyerang karena udah nyerang, kalau Trump nyerang kita, kata penasehat pertahanan apa namanya Garda Revolusi, siap, kita akan siap perang dengan Amerika 10.000 tahun. Bayangkan, ya walaupun mungkin nggak sebenarnya seperti itu, tapi ini sebuah tekad yang luar biasa. Makanya ini tontonan bakal seru itu. Cuma kasih cengeng musuhnya sendiri-sendiri dong, ya. Kira ngapain ngajak-ngajak omnya biar enggak
jamaah yang saya muliakan, bahwa empati itu sudah diajarkan selama sebulan ini. Nah, untuk belajar empati, saya ingin mengisahkan tentang pelajaran yang diperoleh dari guru besar bidang tasawufnya, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah ini terdapat di dalam kitab Nasha'irul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Banani. Suatu hari, satu malam, Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, dan dulu menulis kitab pakai tinta, ya, khufrun bahasa tinta, tulis, belum ada pulpen sekarang. Lagi nulis qadarullah, Allah menakdirkan lalat gerakan bergedean ya Pak, lalat main stop di wadah tintanya. Rupanya si lalat ini halus, dia nunduk palanya, tundukin ke air tinta itu. Saya perlu jadi langsung berhenti, kemudian dia mengekspresikan gestur tubuhnya untuk betul-betul menghormati si lalat itu, karena mungkin dia sedang kehausan. Akhirnya si lalat itu karena tidak diganggu, minum dengan kenyang. Setelah kenyang, terbang. Singkat cerita, di kitab itu Nasha'irul Ibad, Syekh Abdul Qadir wafat dan muridnya bermimpi. Nah, itu ditulis di kitab Nasha'irul Ibad itu. Nah, ketika bermimpi, muridnya menanyakan kabarnya, bagaimana keadaan saya sekarang? Alhamdulillah, saya telah diletakkan di Raudhah, ya, taman surga di alam barzah. Kata muridnya, iya, saya makan ulama besar. Oh, bukan karena saya ulama besar, mungkin karena saya ini banyak muridnya. Bukan juga, katanya. Ya, bisa jadi mungkin saya ibadahnya banyak. Katanya bukan itu yang menentukan. Terus apa sih yang membuat Allah ridho dengan saya? Ini saya pernah beri kesempatan kepada seekor lalat untuk meminum tinta tulis waktu saya sudah menulis tinta. Allah ridho banget karena saya punya empati kepada segala tadi. Itu yang membuat Allah senang sama saya, ridho luar biasa. Yang lain juga diridhoi Allah, tapi ini yang paling Allah sukai. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika kita punya rasa empati kepada makhluk Allah, Allah itu luar biasa senangnya. Pantas Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukumullah, ya, yarhamukum man fis sama. Kalau kamu menyayangi yang di bumi, maka yang di langit, maksudnya Allah dan para malaikat, lebih akan menyayangi. Kira-kira begitu. Yang terakhir, yang keempat, Allah sebenarnya sedang ngajarin values nilai pendidikan di Ramadan ini, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan. Kalau sholat sudah ditentukan kedisiplinannya, surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat adalah lil mu'minina, bagi orang beriman. Kita akan mau buta, waktu-waktunya sudah ditentukan, ya, maka disiplin itu dalam sholat. Puasa juga sama tadi saya bilang, jangan coba-coba kita keluar dari MOU dengan Allah, karena Allah tahu semuanya. Maka orang puasa disiplin betul. Kalau imsak, oke lah, masih makan ya. Imsak itu kan kira-kira baca Al-Quran 50 ayat. Kalau pakai waktu kira-kira 12 menit sampai 15 menit lah, gitu ya. Nah, kalau imsak masih boleh makan, tapi jangan makan yang alot-alot. Ya. Kalau dia merokok ini udah imsak, rokok Samsung ya. Kalau
kerupuk. Lah kerupuk malam. Plastik kenyang. Oh gitu ya? Plastik banget. Ayahnya terserah kembali beda. Ya pokoknya yang cepat habis bisa 12 menit dan dikit ya. Nah saya mau nanya, kalau udah azan makanan masih di mulut terus bagaimana itu? Keluarin. Hah? Keluarin. Sayang itu di mulut. Sate taichan nih. Biar kata sate taichannya, biar kata daging montak kalau udah azan keluarin kumur-kumur gitu ya, kumur-kumur. Tapi kalau belum azan silakan apa baik boleh diganyem, boleh dimakan. Yang penting belum azan, disiplin itu. Nanti sama sebelum azan maghrib jangan, kemudian duluin ya sebelum jelas, sebelum negla. Kalau tadi sebelum data ya. Nah, pakainya apa? Pakainya masjid. Makanya muazzinnya harus standby. Kalau udah kira-kira jam 6 kurang 15, muazzinnya harus standby. Karena orang pada nungguin. Itu kadang-kadang begitu udah sono-sono udah berada, muazzinin kapan azannya, mana dari risau dan dipegang lagi. Kapan azannya sih? Ternyata punya ngantuk ketiduran. Nungguin orang kepalanya lelah, lama. Maka pasti itu azan maghrib harus sudah standby. Karena tadi orang pada nungguin azan. Karena aturannya kita dalam cinta dekat kita. Ya. Jadi jam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Ramadan tidak sekedar bulan ampunan, bulan pahala dan sebagainya, tapi Allah sudah sedang mengajarkan values, nilai-nilai tadi, nilai kesabaran, nilai kejujuran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu menangkap isyarat ini sehingga Masya Allah luar biasa Allah tidak hanya menyehatkan fisik, tapi sebetulnya Allah sudah mau merecovery mental spiritual kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang mau nanya satu orang, dua orang silakan. Enggak juga apa-apa. Asal jangan nanya, Ustaz kata abang kapan? Itu urusan Bang Malik ya. Kalau nanya kata abang mah urusan saya itu. Ada silakan. Kameramen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan di luar konteks pembicaraan. Yang penting masih diperlukan. Aman. Enggak begini Pak Ustadz. Rekan-rekan kerja saya dulu nih kan ingin merangkum foto-foto yang telah lalu terus menjadikan satu cerita. Cuma permasalahannya adalah kita masih bujakan, masih ini kan nggak pakai jilbab segala macam nih. Ya, betul. Betul. Yang saya tanyakan, apakah diperkenankan atau haram menurut syariat? Tergantung buat upload di mana. Uploadnya buat apa atau dibuat di mana gitu? Di uploadnya. Ya. YouTube. Di media sosial. Ya. Kalau boleh. Kalau di media sosial lihat orang mah. Tapi kalau untuk koleksi keluarga pribadi, keluarga nggak apa-apa. Misalnya waktu perawan belum pakai jilbab, dia udah nikah mau pakai jilbab. Terus kan ada grup keluarga tuh, biasanya setiap keluarga punya grup yang keluarga, ada bapaknya, ada istrinya. Di situ nggak apa-apa, biar nanti si lakinya bilang, mama kayak bisa ngerasain dulu ya gitu. Jadi kalau diupload di media sosial nggak boleh karena aurat terlihat. Jadi intinya kalau di satu tempat yang bukan umum itu ya, masih diperbolehkan. Boleh. Ya, sama aja juga begini. Kan suka kalau orang kaya mah kadang-kadang kan dia bikin figura foto keluarga gede banget. Saya pernah masuk ke rumah pejabat, fotonya gede banget di ruang tamu lagi. Cuma lihat hati saya, ininya masih belum pakai jilbab. Jadi setiap tamu datang lihat apa itu 11-12 sama jilbab
ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, tapi ini ibu-ibu yang masih ada mudaan ya. Kalau ini kan udah pada senior ya. Lah, emang ngaku bapak ibu? Maksudnya senior itu udah 40 ke atas. Saya kan masih 27. Dari sini udah kelihatan 40 ke atas. Begini, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Pahala jariah kita upload nih tulisan video gambar kontennya, isinya diridhoi Allah, yang baik maksudnya bermanfaat, dibaca orang. 10 orang baca konten yang kita upload yang berisi kebaikan, kita dapat pahala 10 pahala. Kitanya mati, tetap kalaupun itu masih diupload dibaca, tetap sampai kiamat kita akan dapat. Itu namanya pahala jariah. Itulah mengapa saya memaksakan diri tiap hari saya harus tulis sesederhana apapun. Cuma saya kasih judul biar orang ingat hikmah mungkin kira-kira gitu ya. Itu sebetulnya saya pengen begitu. Ya Allah, saya bisa ninggalin apa nih? Saya sudah tidak ada. Ya kemudian tulisan ini dibaca oleh 30 orang dan orangnya itu kemudian membaca. Ya, walaupun mungkin belum mengamalkan setidaknya. Oh iya, ada kata oh iya aja itu, insya Allah yang tulis itu berapa. Tapi mohon maaf, ada dosa jariah. Ini misalnya ibu, ada yang gadisnya di sini. Mana? Kelihatan. Ono bocah di belakang mah. Sumpama ini masih gadis, ya, masih SMA. Terus upload foto, warna rambutnya apa namanya itu kalau yang itu? Ribu. Bukan ribu, yang bergelombang-gelombang apa itu? Ikal yang bergelombang juga indah banget dilihat. Diupload ceprek. Yang namanya media sosial kan bukan sekelurahan Pondok Jagung yang lihat ya. Yang melihat seluruh dunia, misalnya melihat 1 juta, yang melihat laki-laki semua sampai berdecak. Itu yang upload dosanya 1 juta itu. Namanya dosa jariah. Apalagi yang ngigel kayak ulat bulu. Ini saya suka melihat dulu di TikTok ibu-ibu. Mana udah kagak muda, mana ngigel, kagak cecek. Gua bukan anak dia. Itu dilihat seluruh dunia, dosanya sesuai dengan yang lihat. Itu ampun di sini. Tapi kebalikannya, siapa yang mengupload konten yang baik, dibaca, dilihat oleh orang sedunia, dia dapat pahala sesuai orang yang membaca. Itulah keadilan Allah. Jadi begini, kalau diuploadnya di media sosial, orangnya tidak tertutup, jangan. Ya, karena itu jadi dosa jariah. Tapi kalau untuk koleksi pribadi di grup WA pribadi, ya, keluarga apa? Itu Pak. Ya. Berarti kalau mau foto dipajang di rumah tuh boleh ya? Boleh, tapi yang di ruang tamu harusnya ditutup. Ya, jangan waktu nikah, ya. belum pakai apa penutup. Tapi kalau yang mau tidak pakai penutup di ruang kamar sendiri pribadi, gitu Pak. Terima kasih Mas Ustaz. Siap. Baik, everybody. Pribadi akan pakai koko kan pakai pribadi. Itu tutup kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurna, anjana umurna ya Allah, sehingga bisa bertemu dengan Ramadan ya tahun yang akan datang. Wassahihat jazadana ya Allah, sehat
amin. Baik hajat urusan dunia ya Allah yang kau ridhoi maupun hajat urusan akhirat yang tidak lain adalah surgamu. Rabbana wa kami atina kurniakan kepada kami semua di dunia hasanah kehidupan dunia hasanah yang dekat denganmu, wa fil akhirati hasanah kehidupan akhirat yang hasanah tidak ada dalam surgamu. Qina azabannar, jangan kau takdirkan kami